dalam lindungan Allah. Alhamdulillah sehat. Ya, mari kita sebelum Susan ya. dimulai membaca Al-Fatihah. Sehat ya semuanya. Amin. Alhamdulillah. Suaranya jelas? Ya, alhamdulillah jelas banget Kak Susan, Masya Allah. Jelas. Makasih. Oke. Aku persilakan ke Kamia ya, teman-teman. Silakan Kamia. Mudah-mudahan acaranya lancar. Kita belajar sama-sama malam ini ya. Ya, amin, amin. Assalamualaikum. Amin. Ya, terima kasih Kak Susan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gue pinjem ini dong. Suara saya dan video saya jelas ya, Bu Hajah, Bu Kusmira. Jelas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kata Bu Haja, kita harus selalu sehat, insya Allah, bismillah ya. Sambil terus ikhtiar. Jangan lupa minum BP-nya. Ya. Bu Kusmira, belum kedengeran suaranya nih, disapa dulu deh. Assalamualaikum semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam, Mami. Ya. Sebenarnya nih Bu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Nah, ada Bu Awal, Alhamdulillah, Mbak Desi, Bu Ipa, Kalianti, Bu Neneng, Kak Gina, Bu Eta, Kak Fauzia, Umi Khotim. Ya, yang bisa on video, di on videokan. Kemudian boleh sambil di sapa-sapa lagi mitra-mitranya supaya semoga bisa hadir. Kalau ini terus bertambah yang hadir ya. Ya, alhamdulillah ada Bu Eta, Masya Allah, Barakallah. Biar terang gimana cara? Sedang di jalan on cam. Diterang begini. Video. Oh ya udah. Ya Umi Hotim, Masya Allah, besok ya IG live-nya ya. Teman-teman ada yang mau nemenin kan nih? Umi Hotim minta temen. Biar rame. Mungkin minggu depan sama Uni Arida tuh. Uni Arida ya. Sabar nih. Nanti dulu dong. Jam berapa besok? IG live-nya Umi 6:30 ya Umi Hotim. Iya Bu, jam 6. Bu cepet. 6 pagi. 6, jam 6 pagi. Iya. Oke. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Maaf Kak Mia, tadi ini ngubungin tadi kan dirubah itu. Ya kan? Zoom-nya jadi di share-share lagi. Iya, kan ya. Di share ulang. Aduh ini berubah ya. Ya udah share ulang tuh lagi. Iya. Ya, semoga insya Allah terus bertambah. Bu Ipa, gimana kabarnya Bu Ipa? Masya Allah, semangat menanam. Alhamdulillah, pekan-pekan ini banyak metik nih Bu Ipa nih. Amin. Alhamdulillah sehat dunia. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, malam ini kita mau, ya pastinya teman-teman sudah banyak nih yang sudah melakukannya. Alhamdulillah ya. Banyak yang sudah melakukan beberapa tips, trik, cara menjemput mitra. Nah, tapi insya Allah nggak ada salahnya materi itu terus diulang-ulang sampai mungkin ya kita lebih ahli lagi nanti. Mungkin berbagi ebook udah di Facebook. Nah, nanti misalnya di IG-nya atau di grup-grup WA dan sebagainya. Kita sambil mengingat-ingat ngulang ya. Nah, di sini kenapa sih kita
harus menjemput mitra, teman-teman? Ya, alhamdulillah di sini ya Kak Susan mitranya Bu Kusmira mitranya Bu Ipa. Terus ada Bu Janisa, Bu Eta, Bu Janisa mitranya Bu Awal, Kak Khadijah mitra Bu Awal, Bu Eta mitra Kak Khadijah. Ini Masya Allah ya dari dari beberapa jalur ya teman-teman ya, namanya jalur ya. Nah, alhamdulillah apa nih yang dirasakan oleh teman-teman selama jadi mitra di BP? Untuk teman-teman sendiri. Insya Allah terus bertambah kebaikannya ya, bertambah manfaatnya, memberikan manfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang lain. Alhamdulillah. Nah, di sini juga kita mau membahas 7 hari menjemput mitra. Kalau dijalankan berturut-turut jadi 7 hari. Tergantung. Kalau dijalankannya sebulan 1 tips, jadi 7 bulan. Pilih mana? 7 bulan apa 7 hari? Pastinya pencapaiannya juga mempengaruhi gitu ya. Nah, kita share screen dulu deh. Nah, di sini teman-teman sudah pernah baca belum nih? Teman-teman udah pernah baca belum? Ini sudah lama ya dikarang oleh Kak Dias dan Kak Alfi ya. Oleh Kak Dias. Nah, ini memang ketika keluar itu kalau nggak salah ketika pandemi ya keluarnya ini. Jadi pastinya di sini tips-tips menjemput mitranya itu rata-rata secara online gitu. Nah, nanti kita coba bahas bagaimana kalau misalnya offline-nya gitu ya. Nah, di sini semua teman-teman ada punya mitra kan, minimal 1 aja punya teman-teman? Atau yang punya misalnya saya belum jadi mitra kami ya, tapi sudah konsumen, udah beli paket. Nah, itu kan tinggal iniin deh. Insya Allah didoain, diberi penjelasan, pengertian, bisnis kebermanfaatan kita. Mudah-mudahan mau menjadi mitra ya. Nah, di sini insya Allah semuanya punya mitra ya. Nah, kenapa di sini kita bahasnya dengan kata menjemput? Karena yakin nih, kita sudah yakin bahwa rezeki kita sudah Allah atur ya, bahkan sebelum kita lahir gitu ya. Nah, kita jemput karena apa? Karena insya Allah sudah Allah sediakan siapa sih yang akan membersamai kita di bisnis ini gitu. Nah, tinggal bagaimana nih kita menjemputnya. Dengan wasilah apa Allah mempertemukan mereka ke kita gitu kan. Nah, di sini insya Allah juga teman-teman pastinya juga bertemu ya kita. Saya bisa berjumpa Uni Rida, Kak Susan, Bu Kusmira, Bu Eta, Bu Ipa, Umi Hotim, Bu Haja, Pak Iman, Bu Awan, Mbak Desi, Kak Lianti, Bu Neneng, Kak Gina, Dapur Fazaya, siapa? Bu Elta. Nah, ini pastinya semua bukan kebetulan ya. Bukan kebetulan, tapi insya Allah ini adalah takdir terbaik gitu ya, jawaban dari doa-doa kita Allah pertemukan gitu ya. Nah, ya teman-teman ada yang sudah berbisnis tapi terus berdoa semoga dipertemukan bisnis yang kaya manfaat gitu, yang mungkin punya bisnis Islami gitu, karena kan memang nggak semua bisnis seperti kita gitu ya. Nah, teman-teman dengan cara kita menjemput mitra kita juga, kita berusaha menyelamatkan mereka dari bisnis-bisnis yang mungkin di luar sana ada yang belum sesuai syariat gitu ya, atau ya terlalu fokus ke bisnis tapi tidak ke agama, padahal banyak menghabiskan waktu dalam bisnisnya gitu. Nah, mudah-mudahan di sini dengan hadirnya kita di bisnis ini, kemudian insya Allah kita menghadirkan para mitra kita menjadi keran yang deras untuk
kita semua ya. Nah, di sini disebutkan juga nih pengantarnya dari Kak Dias ya. Kenapa sih kita harus menjemput mitra, teman-teman? Karena ya pertama namanya kita bisnis kemitraan ya. Terus kita mau jual lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Lebih banyak dan lebih cepat. Kalau kita jual 100 botol misalnya distributor seorang diri. Kalau di luaran sono mungkin kan bisa ya, pertama gabung langsung saya mau jadi distributor aja, berapa modalnya saya punya nih gitu. Nah, bayangin kalau dia belum punya tim penjualan, harus menjual 100 botol misalnya. Nah, itu kan pasti capek banget teman-teman. Capek ya, dan menghabiskan waktu lebih lama. Tapi bayangkan ketika kita punya tim, kita punya banyak reseller yang bantu menjualkan produk kita gitu ya, meluaskan manfaat bersama. Nah, insya Allah lebih cepat, lebih banyak. Alhamdulillah, barokallah ya. Saya juga ngucapin terima kasih banyak sama teman-teman semua gitu ya. Setiap bulan bisa 1000 botol itu kan Masya Allah. Bayangin kok sendirian 1000 botol gitu ya. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan teman-teman semua gitu, ada yang order 10, ada yang 20, ada yang 100, ada yang 200. Alhamdulillah terkumpul dari tim kita 500 botol, 700 botol dan seterusnya. Nah, inilah strategi juga yang sudah dijalankan oleh Kak Dias gitu ya. MM ini kan sudah 8 tahun ya, udah sebentar lagi 9 tahun. Nah, kenapa terus berjalan? Karena ya kata Kak Dias menjalankan strategi ini gitu. Jadi jangan pernah berhenti mencari mitra, karena dengan mencari mitra itu kita juga mungkin insya Allah kita niatkan apa gitu ya, kita membantu mereka gitu, membantu agar mereka mendapatkan manfaat dari wasilah bisnis yang dijalankan gitu, ya. Itu jadi menjemput mitra ini juga artinya apa teman-teman? Mungkin kalau di bisnis-bisnis lain kalau sudah jadi reseller udah gitu, hanya hubungan jual beli. Tapi kalau di sini kita berbeda ya teman-teman ya. Mitra adalah ya amanah, bahasanya keluarga gitu ya, seperti keluarga ya, kayak saya punya anak-anak ya, itu kan ibu-ibu juga punya anak-anak kan amanah gitu ya, yang berusaha bersamai terus. Nah, kita juga di sini ketika kita berhasil membawa mereka menjadi mitra, insya Allah mereka juga mau kita bersamai menaiki kapal besar ini, insya Allah gitu ya, yang dimana dipaksa sukses. Kenapa kok bahasanya dipaksa? Karena ya itu sebenarnya kalau kita gitu ya, namanya fitrah manusia kan enaknya apa Bu Ibu kalau malam-malam begini? Tidur-tiduran, rebahan, ngobrol-ngobrol senda gurau sama keluarga gitu ya. Tapi kita juga dipaksa dan memaksakan diri ini, Masya Allah ya. Dipaksa untuk sukses dengan apa? Dengan banyak mengikuti pembinaan-pembinaan yang disediakan oleh komunitas kita. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu pengantarnya ya. Jadi insya Allah ketika nanti siapapun mereka yang berhasil kita ajak ke kapal besar ini, insya Allah mereka akan selamat tadi ya, selamat dengan mengikuti bisnis yang insya Allah Islami ya. Mereka selamat dari hutang-hutangnya, kemudian mereka juga insya Allah bisa menabung untuk umroh dan sebagainya. Jadi memang fokusnya kita ini selain bisnis apa teman-teman? Seperti yang disebutkan Kak Dita, yaitu 3D. 3D-nya adalah dakwah, dagang, dan apa? Doa. Ya, senantiasa mendoakan, saling mendoakan. Nah, gitu ya. Dakwah apa? Karena insya Allah dengan mereka
gabung di bisnis kita gitu ya. Ya di mana bisnis kita itu menjaga Habis buka kopi. di mana bisnis kita adalah bisnis yang dilandasi dengan 3A gitu ya. Allah dan Rasul, anak keluarga, dan amal jariah. Nah, insya Allah kan ketika mereka dengan landasan ini menjadi amal jariah kita gitu ya, yang menjadi berpengaruh ke kita gitu. Dimana ketika mereka sudah gabung ke komunitas kita, otomatis kan mengikuti sistem yang ada gitu ya. Oh, masuk grup, ngikutin nih. Oh, ada reminder tahajud. Oh, berarti orang-orang yang di dalam grup ini mereka rajin tahajud nih. Nah, dia nggak mau ketinggalan. Akhirnya merutinkan tahajud. Oh, di grup di bisnis ini juga ada SJM-nya, sedekah Jumatnya. Akhirnya dia nabung bisa SJM gitu misalnya. Nah, itu kan karena sudah masuk ke komunitas, akhirnya yang ikut ke sistem kita gitu. Jadi, nah ini Masya Allah kabar-kabar bahagianya ya teman-teman ya. Kabar bahagia bahwa kita bisnis di sini adalah bisnis insya Allah untuk menabung amal jariah kita itu ya, insya Allah. Terutama juga apa? Nah, di sini ketika kita menawarkan BP, ya, di mana propolis ini adalah cairan yang dihasilkan lebah, kemudian kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu bukan berarti kita jual ayat Al-Quran gitu ya, jangan sampai gitu ya, nauzubillah. Kembali lagi, kalau mungkin orang di luaran sana ada yang berpendapat seperti itu, tapi bukan kita gitu, karena kita juga apa nih landasannya, sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, ini kan tentang lebah ini ada di surat An-Nahl 68-69, jadi jangan lupa disampaikan juga ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah bisnis kita ini insya Allah akan menjadi wasilah kebaikan orang banyak. Nah, terus itu tadi. Jadi ya teman-teman ya, motivasinya kenapa kita harus menjemput mitra. Siap insya Allah ya. Nah, terus alasan yang selanjutnya adalah apa? Alasan selanjutnya mungkin kita bisa melihat ya, kilas balik dulu kita pernah mendapatkan kajian bersama almarhum Syekh Ali Jabir misalnya. Nah, kita nggak tahu nih usia kita sampai kapan gitu. Terus sedangkan kita memiliki keturunan anak-anak yang insya Allah pengen banget kita bekali gitu ya. Ya memang bukan hanya harta, tapi yang pasti bekal iman itu ya paling utama. Nah, tapi insya Allah kita niatkan dengan kita menjalankan bisnis ini, karena saya tidak sehat dan tidak hidup selamanya, saya niatkan semoga bisnis ini bisa diwariskan kepada anak dan keluarga kita gitu ya. Jadi sejak kita ada pun kita berusaha mengenalkan gitu ya, kita berusaha ini kita lagi pembinaan, kita mungkin bisa sharing-sharing ke anak, ke keluarga gitu tentang pembinaan kita, tentang bisnis kita. Sebentar ya. Nah, ini alasan utamanya ya, alhamdulillah almarhum Syekh Ali Jabir kemudian apa? Mewariskan bisnisnya kepada anak-anak beliau, dan alhamdulillah gitu kan, relasi-relasi yang dibangun oleh almarhum dilanjutkan oleh anak-anaknya gitu ya. Nah, kemudian ini juga pasti teman-teman udah menjalankan. Bagi yang belum, yuk bismillah ya, kita mulai ini lagi, diingatkan kembali ya, karena ya namanya bisnis ini kita kan supaya terus berkembang ada dua cara teman-teman. Yaitu yang pertama terus memperbanyak mitra ya, yang kita mau pelajarin nih bagaimana tipsnya, dan yang kedua yaitu mempertahankan mitra. Nah, di sini kita berusaha
ya tadi untuk terus memperbesar bisnis kita dengan cara terus menambah mitra. Tapi jangan lupa mitra yang ada terus diperhatikan ya. Nah, gini caranya. Yang pertama yaitu e-book marketing. Nah, teman-teman di sini teman-teman sudah punya websitenya kan? Website MM. Website MM itu ada di deskripsi grup Mitra PSM ya. Nah, coba teman-teman kalau sekalian megang HP bisa dibuka. Ada https komunitasmm.com, kemudian MM Tools. Nah, ketika dibuka itu nanti teman-teman bisa dapetin di menunya itu ada e-book. Nah, misalnya gini nih ya. Bentar. Ya, di sini selain e-book yang bisa teman-teman minta ke leadernya, ya, di sini juga teman-teman bisa nih di sini ya. Udah tampil kan ya? WA saya ya, udah tampil ya, Bu. Nah, di sini di deskripsi grup kan ada nih linknya. Nah, di sini ada e-book bisa teman-teman download ya. Tampil nggak Bu Weta? Iya, udah. Ya. Itu di Instagram ya? Nggak, nih balik lagi ya. Nih, grup Mitra PSM dibuka deskripsinya. Diklik atasnya tuh kan terus ada nih. Ada link website, diklik. Nanti nah ada pilihan e-booknya. Nah, ini banyak ya di sini tinggal di download tuh, Masya Allah gitu ya. Jadi sangat difasilitaskan ya teman-teman. Ini deskripsi ini kan bisa teman-teman kopas ya misalnya ya. Teman-teman kopas terus di-share di Facebook misalnya nih. Di-share di Facebook terus di bawahnya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan e-book ini gratis dari saya, silakan WA ke nomor ini gitu. Ke nomor saya 0812 bla 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 gitu. Ya, siap ya teman-teman ya. Gini caranya ya. Langkah pertamanya kita sebar e-book. Ya, mana aja nih yang mau dibagi-bagiin. Itu. Oke ya. Nah, di sini kenapa sih kita bagi-bagi e-book kok bisa jadi dapat mitra? Emang hubungannya apa? Gitu ya. Hubungannya adalah kalau kita nih tadi ya nge-share e-book tadi, kemudian kita cantumkan nomor WA. Nah, kemudian di sini kan misalnya nih kemudian dia chat kita nih. Mau dong e-booknya gitu. Nah, otomatis kan dia nge-save nomor kita gitu ya. Kan tadi sudah kita tampilkan. Yang mau e-book ini silakan WA ke nomor sekian-sekian. Nah, ini kemudian jangan lupa ada interaksinya. Jangan lupa diingatkan save nomor saya, WA saya ya gitu. Nah, kemudian sapa-sapa gitu ya. Lebih tahu dari kota mana gitu-gitu kan. Kemudian dikirimkan e-booknya. Kalau sudah dikirimkan e-booknya mungkin besoknya kemudian diinin lagi, lanjutin. Gimana? Sudah dibaca e-booknya? Apa manfaat yang didapat? Nah, itu untuk nambah database sih salah satunya gitu. Kalau kita nanti mereka juga sudah baca e-booknya, sudah mendapatkan mindset nih yang ada di komunitas kita gitu. Nah, kemudian kita juga untuk lebih dekat bisa saling aktif, komen story gitu. Iya, salah satu cara menjemput mitra. Lanjut yang kedua. Nah, silakan teman-teman sebar
cover ebook ini dengan tulisan panjang tadi misalnya gitu ya, atau ini ada contohnya dari Kak Dias. Kalau ini kan bisa dikopas nih kalau pakai laptop. Oh, teman-teman, kita ini ya langsung praktek boleh nggak di Facebook-nya masing-masing? Boleh nih yang ini nih. Nih. Ini kan cerita nih dari sini ya. Saya share di grup ya. Nanti bisa silakan langsung dikopas ke Facebook-nya. Nah, ntar ini ada nomor teleponnya, bisa diganti ya. Silakan dikopas di Facebook-nya. Oh, fotonya ya. Fotonya. Ini yang lunas hutang ya, misalnya ya. Punya kan ebook lunas hutang, teman-teman? Lunas hutang. Nih, saya share ya. Bisa foto ini di-share di Facebook-nya. Yang udah selesai boleh bilang down ya. Kita praktek bareng-bareng. Bisa ini depannya itu kan bukan kita nih yang ini. Mentor saya pernah bercerita atau mentor atau di bawahnya tulis Dias Adriani. Sharing mentor kami. Ya, itu ya, teman-teman. Lanjut ya. Kita lanjut ke strategi keduanya. Nah, ini juga teman-teman alhamdulillah sudah banyak yang melakukannya ya. Yaitu mengajak database kita ngapain? Masuk ke grup keluar. Nah, alhamdulillah nih ada yang sudah mulai closing itu ya. Nah, di hari kedua ini, maksudnya hari kedua ini strategi kedua ya teman-teman ya. Jadi kita ngajak database kita masuk ke grup-grup kuliah WhatsApp gitu ya. Ada yang dibuat oleh leader-leadernya, atau ada yang dulu itu misalnya Kak Dias melakukan ini
school Telegram gitu ya, di Telegram. Nah, bisa teman-teman yang belum pernah buat kulwa juga bisa gitu, nanti materinya kan tinggal kopas-kopas ya dari Bu Ipa pernah buat ya, ini insya Allah semuanya pernah ya, hampir rata-rata ya. Nah, itu bisa saling tukar materi gitu ya untuk ngisi kulwanya. Nah, ini bikin grup kulwa, kemudian sharing, misalnya sharing tentang kehamilan, atau sharing masak, WA marketing, sebagainya. Atau sharing bagaimana maksimalkan Instagram. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita yang membuat kuliah WhatsApp, itu sangat membantu banget buat kita gitu. Jadi kita bisa maksimalin dengan cara ngajak gabung ke kulwa-kulwa mereka gitu ya. Nah, di sini ini dikasih contoh lagi bagaimana sharingnya sebelum ngajak ke kulwa gitu. Ini tinggal dikopas-kopas juga gitu ya kalau copywriting untuk ngajaknya. Siap ya teman-teman ya? Kulwanya ya insya Allah gitu ya, ini kan sebagai salah satu ITP ya. Mungkin kalaupun nggak nyari database yang ada gitu, grup kulwa kita isi-isi lagi materi-materi selain dari postingan tentang produk atau testimoni, bisa kita isi lagi materi-materi yang beri manfaat ke mereka gitu. Nah, kemudian strategi yang ketiga yaitu seminar umum. Nah, ini ya juga alhamdulillah ya, beberapa mitra kita dapatin dari seminar ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi kalau The Founder mengadakan seminar umum dan postingnya sudah dibagikan, yuk kita ceritain dan kita tawarkan ke database kita gitu untuk ikutan. Nah, ini contohnya yang sudah lewat ya dari 2020 ini. Ini juga bisa dikopas nih nanti kalau ada seminar tentang percepatan rezeki, seminar 7KR. Nah, ini sini bisa dikopas nanti. Nah, ini semuanya tentang ini ya, yang online ya, teman-teman. Nah, kemudian hari keempatnya, selain seminar Mas Ipo kan juga misalnya nih seminar yang hari Sabtu yang tentang penyuluhan kesehatan lambung ya, besok ini ya. Nah, seminar umum ini bisa di-sharingkan gitu ya, di-share ke grup-grup atau di Facebook atau di IG gitu ya, yang mudah-mudahan banyak yang mau ikut, kemudian kita kita pastikan untuk hadir gitu ya, kita ingetin, kemudian ya di situ di akhir biasanya ada penawaran langsung tentang British Propolisnya. Nah, ini misalnya dulu Umi Hotim nih, mana Umi Hotim? Alhamdulillah Umi Hotim dulu pertama gabung ke seminar umum kom saya ya Umi ya, makasih Umi. Nah, alhamdulillah jadi mitra gitu kan. Nah, itu teman-teman juga bisa maksimalkan seminar-seminar umum yang ada untuk diajak-ajak. Mungkin ya sesuai kebutuhan juga ya, kalau misalnya tentang lambung ini, coba misalnya ada nih teman-teman yang punya teman yang sakit mah gitu ya, atau punya anak-anak kecil gitu, kan bisa diajak untuk paham kesehatannya, kemudian mungkin insya Allah di akhirnya ada penawaran tentang BP-nya gitu. Coba kita bersama-sama ngulang lagi 1 sampai 4. Teman-teman bisa di-on kan audionya. Cara menjemput mitra yang pertama adalah membagikan e-book. Iya, membagikan e-book ya. Kalau kita belum bisa bikin, bisa pakai e-book orang lain. E-book tapi orang kalau lain. kita, ya itu Masya Allah pakai e-book sendiri. Terus yang kedua mengajak gabung ke bergabung. Kuliah WhatsApp. Ya. Ketiga mengajak ikut seminar
Seminar umum. masih Oh. ya, basic UKM, Muhammad sebagai pedagang gitu, yang lain-lain. Percepatan rezeki. Nah, yang keempat untuk ikut ke seminar-seminar umum ya, kalau seminar bisnis kan misalnya yang lunas hutang gitu ya, atau ini nih solusi nambah income, atau ya kalau seminar kesehatannya seperti yang Dokter Hana lakukan ya. Jadi ini Masya Allah nih, saya juga pengen banget kalau ada teman-teman yang ya ada punya kapasitas kesehatan gitu ya, bisa kita saling kerjasama gitu, siapa yang menjelaskan per bisnisnya, siapa yang tentang kesehatannya, atau mungkin apa ya, kita ajak ikut kajian-kajian lain mungkin yang pernah berjalan itu ya Bu Eta ya, Bu Yulia Mitra Bu Eta tuh ngisi parenting ya. Mungkin kan pertemuan pertama masih fokus tentang parenting, yang keduanya bisa dikaitkan tuh mungkin tentang peluang bisnis, jadi di rumah aja, ibu rumah tangga menghasilkan rupiah gitu. Nah itu bisa tuh kapan-kapan dijadwalin ya Bu Eta. Jadi kalau ada teman-teman yang mitranya profesional sebagai tenaga profesional itu bagus banget gitu untuk ngadain seminar-seminar. Nah kemudian yang kelima apa? Yang kelima yaitu kita dengan cara beriklan. Ada yang pernah beriklan di sini? Iklan kalau kita langganannya ke Mas Moko. Mas Moko itu jasa iklan di Facebook gitu ya. Nah kita bayar sehari tayang itu 75.000, itu udah sekalian biaya beliau. Nah ntar diiklanin deh tuh, misalnya kita Mas Moko nih ada seminar Mas Ipo tolong diiklanin gitu. Saya pernah misalnya gitu. Itu kan untuk orang nanti tahu-tahu WA kita gitu, Kak saya mau dong ikut seminarnya gitu. Nah itu salah satunya cara mendapatkan database langsung mereka yang menghubungi kita gitu. Tapi memang ada yang kita korbankan ya, ada uang yang dikeluarkan. Tapi kita nggak usah capek-capek nawarin gitu. Nah itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah di sini bisa gitu ya, misalnya 200 per bulan di ketika ada penjualan disisihin, insya Allah nih saya niat bulan depan mau beriklan gitu untuk nambah database gitu, ditabung-tabung dulu. Anggap aja sebagai biaya pasang spanduk, banner, brosur, itu kan juga berbiaya ya. Nah kalau ini biayanya untuk pemasaran online dengan iklan. Nah lanjut yang kedua, dua lagi, tadi udah 5, hari ke-6 dan ke-7. Nah ini ya, ini istiqomah ini yang jadi PR bersama. Konsisten mengulang. Kenapa? Karena kalau kita tahu nih ya, Masya Allah di BP itu kan ilmunya duplikasi banget ya. Kita udah dapat materi sharing dari leader-leader yang sukses. Tapi kalau kita nggak konsisten ngulang gitu ya, itu jadi kelemahan kita sendiri gitu ya. Karena akhirnya nggak konsisten, nggak disiplin gitu ya. Padahal untuk menjadi expert itu kita butuh 100 jam, 10.000 jam terbang gitu ya, baru ahli gitu. Nah, makanya di sini ada disebutkan kata Warren Buffett, kita tidak harus pintar dari orang lain gitu ya. Oh dia keren banget nih ngisi seminarnya, kita nggak harus lebih pintar dari dia gitu. Tapi kita harus lebih disiplin aja, disiplin ngajak database kita gitu kan. Misalnya gitu, disiplin dalam postingnya. Nah, yang terakhir yaitu ABRI ya. Jadi strateginya ada 5 di sini. Yang kedua itu yaitu karakter kita yang harus dibangun gitu ya, karena karakter mempengaruhi ya. Yang pertama itu konsisten, yang kedua ABRI. ABRI-nya apa? Singkatan dari AS. As to Allah ya. Ya kita tadi udah berbagai cara kita pelajarin dan insya Allah kita mau praktekin. Bagaimanapun semua adalah
Allah yang menentukan gitu ya. Allah yang membolak-balikan hati manusia, apakah dia akhirnya condong mengikuti tawanan kita atau belum gitu. Tapi terus kita berusaha menjalankan gitu ya. Nah, di sini ada ibarat nih. Kalau kenapa ya? Mungkin kita berpikir kenapa ya Allah belum ngasih kita mitra yang banyak gitu. Nah, jangan-jangan kita belum amanah gitu ya. Ya ini untuk introspeksi kita semua aja ya gitu. Nah, misalnya nih ada 2 orang anak kecil, yang A dititipin es krim, dia hati-hati bawanya gitu ya sampai rumah, kemudian diberikan ke ibunya gitu ya. Alhamdulillah sampai. Tapi yang anak yang satu lagi dititipin 2 es krim, tapi karena bawanya asal-asalan gitu ya, kemudian ada yang jatuh-jatuhan gitu, sehingga nggak lengkap, dua-duanya dibawa pulang ke mamanya misalnya gitu. Nah, itulah ibaratnya gitu. Jadi ya kita introspeksi terus gitu ya, kenapa Allah belum memberikan kita mungkin mitra-mitra yang militan juga. Apakah kita sudah jadi mitra militan gitu kan, karena tadi hukum duplikasi ya, kalau kitanya insya Allah sudah berusaha sungguh-sungguh, kan mitra-mitra ngelihat kita juga gitu, insya Allah ngikutin kita. Nah, di sini teman-teman yuk, kata galmates ini ketika kita menuliskan dengan spesifik tulis tangan, kesempatan ini insya Allah 40% lebih besar. Nah, semuanya ada buku tulis? Ada buku tulis teman-teman? Ada pulpen? Nah, yuk kita tulis yuk. Ini ABRI ini dulu adalah materi yang disampaikan Mas Ipo di bulan Desember 2020. Nah, di sini sebentar. Jadi sangat bagus kalau kita menuliskan impian kita. Nah, gitu ya. Coba nih, misalkan, ini saya bacain ya, ini catatan saya waktu kelihatan waktu Mas Ipo ngisi pembinaan. Misalnya gini nih, alhamdulillah juga, tapi udah coret-coretan. Ya. Nah, boleh teman-teman bisa tolong dituliskan, misalnya kenapa sih teman-teman punya impian misalnya 1000 botol. 100 botol deh, 100 botol, 200 botol. Kenapa ada alasan apa gitu. Nah, misalnya nih, saya bacain ya. Masya Allah memorian. Ya Allah, izinkan hamba closing tanpa sisa 1000 botol bulan Desember plus calon break closing minimal 40 botol setiap bulannya. Izinkanlah hamba dan tim PSM tumbuh dan berkembang 500% tiap bulannya. Nah, ya Allah, izinkanlah dengan 1000 botol bulan Desember ini dan seterusnya hamba dan keluarga bisa tumbuh dan berkembang mencapai profit puluhan juta agar bisa umroh bersama keluarga, melunasi hutang hamba dan suami, agar bisa banyak berbagi, bersedekah, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ditulis ya, doanya, impiannya, terus alasannya kenapa kita mau mencapai itu gitu. Nah, misalnya karena anak mau masuk sekolah ini, kemudian ini saya nulis nih renovasi rumah lantai 3 agar lantai 2-nya bisa bermanfaat. Nah, itu kan alhamdulillah tuh waktu bulan Februari 2021-nya hujan terus plafonnya roboh akhirnya direnov gitu. Nah, itulah Masya Allah dari doa-doa yang dituliskan, alhamdulillah ada yang terkabulkan. Nah, teman-teman juga jangan bosan-bosan menuliskan impiannya ya. Gitu. Boleh ditulis sekarang atau nanti sebelum tidur. Gitu, sambil membayangkan ya. Membayangkan apa yang kita afirmasi impian-impian kita gitu. Nah, tadi nih kata Kak dia stempel di depan pintu lemari, pintu kamar gitu.
supaya terus diingat gitu ya, didoakan oleh orang-orang yang melihatnya gitu. Jadi yuk kita yakin aja, percayakan pada Allah. Hasilnya kalau tadi strategi-strateginya sudah kita pelajarin bersama, nah kita juga percayakan kepada Allah gitu. Kita believe, kita percaya, dan apapun yang kita terima dari Allah itu adalah yang terbaik. Hasilnya kita serahkan kepada Allah gitu ya. Nah, seperti apa? Ibaratnya kayak teman-teman ke restoran. Mau pesan apa, Bu? Saya mau pesan sandwich. Ya udah, kita udah pesan kan. Terus kita tawakal mau dibawain sandwich yang gimana rasanya kalau belum pernah gitu. Nah, seperti itu juga kita berikhtiar ini. Ya, kita terus berikhtiar. Mari menjemput mitra yang sudah Allah siapkan untuk kita. Tapi hasilnya adalah kita tawakalkan lagi kepada Allah. Nah, ini adalah cara menjemput mitra dengan strategi online-nya. Kalau strategi offline-nya bagaimana? Hampir sama aja. Kalau tadi seminarnya mungkin dilakukannya lewat Zoom, bisa kalau offline seminarnya dilakukan di aula-aula gitu ya. Jadi kalau presentasi seperti yang kemarin Bu Haja Anissa sama Bu Awal ya, Masya Allah presentasi gitu ya tentang BP di depan ustadz gitu yang jamaah haji mungkin. Nah, bisa kita juga ikutin ya teman-teman cara-caranya gitu. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari nanti kita mau belajar bareng juga nih sama Mbak Desi. Bu Awal udah siap? Mbak Desi, Bu Awal mana? Ya, kalau tadi strateginya kita mau belajar langsung nih dari kakak-kakak kita bagaimana caranya langsung nih prospeknya. Kalau sudah dapat database dari e-book, udah dapat database dari yang kulwa, mereka sudah ikut kulwa kita, udah ikut seminar-seminar, gimana sih cara prospeknya? Insya Allah kita mau belajar bersama-sama ya teman-teman. Insya Allah nanti harapannya pekan depan ya kita coba belajar bareng nih, belajar cara memprospek database kita. Oke, mungkin dari saya sekian. Nanti silakan jika ada tambahan. Mohon maaf lahir batin. Saya serahkan kembali ke Kasusan. Ada Kasusan? Langsung ke Mbak Desi ya. Ya. Silakan Mbak Desi dan Bu Awal. Bu Awalnya mana Bu Awal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Awal sudah muncul ya, udah kelihatan ya. Tadi baru pulang soalnya, tapi langsung standby di Zoom, Masya Allah ya. Ya, Alhamdulillah teman-teman di sini juga ada kalau yang bekerja seperti Kak Gina. Kak Gina udah, Masya Allah udah ada tuh Kak Gina. Mungkin sedang bersih-bersih gitu ya, baru sambil istirahat mungkin, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sahabat PSM? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Luar Akbar. biasa. Mungkin menang dunia akhirat. Allahu Akbar. Udah lupa ya? Perasaan baru kemarin. Oh iya, ada ininya ya. Gimana ya Mbak Desi? Alhamdulillah. Makin menang. Apa kabarnya semua? Ya, Alhamdulillah. Makin menang dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Oh, gitu Kak Eta walaupun di mute tapi kayak ada suaranya ya. Karena semangat banget ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Artisnya lagi show juga bareng ya. Kak Mario itu tadi Kak Ratu Anandita, nggak apa-apa ya. Itu juga ada sebelah Pak Yuyut ikut di sebelah nanti.
biar dapat sama-sama dapat ilmunya juga. Alhamdulillah Gitu guys. senang sekali bisa bersua kembali malam ini ya. Barakallah ya teman-teman semua yang sudah istiqomah dalam pembinaan ya. Sini juga ada mitra baru ya tadi ya yang bersapa-sapa. Kita sapa dan kita doakan juga nih untuk Kak Elsa ya yang sekarang punya bisnis apa nih namanya di sini dapur Fayaza ya atau makanan ya seperti itu. Ada Masya Allah ya mitra baru gabung sudah langsung ikut pembinaan, jangan kalah nih gitu teman-teman yang lain. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, bisa terkabul ya semua hajatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Bu Awal sudah standby kembali, mudah-mudahan sehat Bu Awal dan semua teman-teman yang bekerja maupun yang di rumah, jangan kalah ya sama teman-teman yang kerja baru sampai rumah gitu kan. Kebayang soalnya saya dulu juga waktu masih kerja bawaannya sampai rumah tuh mau rebahan kayak gitu kan. Tapi kalau lihat teman-teman Masya Allah ternyata memang ya seperti itu ya, usaha tidak mendustakan hasil ya, benar gitu, karena Allah melihat ikhtiar hambanya deh, kelihatan ya mana-mana yang siapa-siapa yang rajin, yang ikut binaan dan juga tadi praktek seperti itu ya disampaikan kami ya, itu udah mulai kelihatan ya banyak kabar gembira KCB-KCB-nya gitu. Tapi ada juga yang udah aktif di grup, tapi kemudian menghilang lagi, kita sapa-sapa lagi. Dan juga kadang ada ya Kak, ayo misalnya di Japri, alhamdulillah Kak Desi tadi closing 1, tapi cuma Japri gitu dikirim juga Kak di grup biar banyak yang mendoakan. Malu Kak, soalnya baru sedikit ya. Justru kan semua berawal dari 1 gitu ya teman-teman, seperti kita naik tangga sama yang mereka yang ribuan juga seperti itu tadi. Terima kasih kami yang sudah disampaikan ya. Tadi kan ada e-booknya juga, nanti bisa dibaca ya dari Ulwa Seminar Umum. Masuk saya itu kan sadar-sadarnya juga kan di seminar umum gitu ya. Yang dari apa tuh namanya kami ya? Yang apa judulnya? 7 Keajaiban Rezeki ya. Kalau nggak salah pokoknya Pak Ipo lah kalau hari Minggu Ahad pagi ya. Mulai sadar-sadar di situ. Ada juga kalau bapak-bapak sama Pak Ipo juga ya. Katanya digamparin seperti itu, mulai sadarkan cara-cara menjemput mitra banyak tadi ya melalui Kulwa. Tuh Kak Eta tuh banyak tuh dapat dari Kulwa karena kan Kulwanya udah mantep, Bismillah itu ya. Nah sekarang untuk prospeknya gimana sih ya teman-teman, mungkin kadang ada yang ngerasa bingung gitu ya untuk cari mitra. Kita di sini bukan MLM ya sifatnya, tapi kita keagenan. Nanti kalau ada yang bertanya ya, oh kayak MLM ya, kadang ada pernah nggak kalau kita lagi sapa-sapa temen Japri kayak menghindar gitu. Makanya kan kalau di profile picture kalau bisa di PP gambar ya, pokoknya gambar profil kita, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan yang lain kalau bisa nggak usah difoto. Tidak menggunakan foto produk ya, seperti itu. Kalau buat teman-teman yang sudah naik helikopter itu lebih baik misalnya foto dengan helikopter yang sudah pernah misalnya ada trip kemana gitu ya, seperti itu, atau di rumah Pak Ipol, pokoknya itu yang menggambarkan kalau bisnis kita itu premium ya, seperti itu. Atau yang udah pernah umroh walaupun belum dari Profit BP juga bisa seperti itu. Kalaupun mau ada pegang produknya ya ada gambar orangnya, pegang produk seperti itu, dan juga fotonya sendiri gitu ya, bukannya yang rame-rame. Atau jangan foto kucing. Ini kita mau beli BP suplemen premium kok fotonya kucing. Sebenarnya beli sama siapa, atau gambar anak kecil kok belinya sama anak bayi gitu kan, bingung seperti itu. Nah, gimana sih cara prospek-prospeknya? Sebenarnya sih kalau saya alami aja ya. Gimana Kak Awal? Kak Awal biasanya banyak ice breaking Ustazah Awal. Aku share video aja ya. Kenapa? Nanti aku gitu terakhir ya. share video. Jadi nggak ngantuk ya. Soalnya saya udah mulai maklum kalau misalnya ATM kadang-kadang kalau ya gitulah perjuangan ya kalau pembinaan jam 3 pagi.
video apa nih? Ya jadi sebetulnya sih alami aja kalau untuk cari mitra. Kemarin juga kan waktu dari rumah Bu Awal, saya bersama Mbak Dewi naik GrabCar seperti itu. Kak Khadijah juga kan ya naik GrabCar ya sama Kak Eta ya bareng ya. Itu juga prospek seperti itu, malah di screenshot kan sama Kak Khadijah. Ini saya yang Kak Khadijah tadi menawarkan bisnis BP izin invite di grup Calmit ya, itu keren banget tuh. Kak Khadijahnya mana tuh? Itu justru memberi inspirasi ya buat saya. Kadang saya cuma minta nomornya Pak Bu gitu kan, tapi nggak langsung invite di grup, jadinya kita malah lupa ya kalau kita satu-satu japri kan akhirnya kita jadi lupa. Nah itu sebenarnya bagus seperti itu tuh juga bareng Mbak Dewi kemarin ya udah denger ya. Kalau saya untuk cara-cara prospek secara alami aja, lebih terinspirasi dari kalau saya modalnya ikut-ikut pembinaan ya, karena itu kan di situ memang ilmunya. Kalau misalnya kita nggak ikut pembinaan ya kita jadi nggak tahu ya, karena yang teman-teman ada per hari kemarin ya tanggal 9 itu ada mitra yang sudah capai 500 foto baru 9 hari gitu. Masya Allah itu yang awalnya itu 3 bulan 0 penjualan gitu. Di sini ada nggak yang 3 bulan 0 penjualan ya? Mungkin ada, tapi itu karena apa? Karena kan dia nggak mau ikutin pindahan, nggak mau aktif di grup. Seperti itu ketika sudah aktif di grup, komen-komen lama-lama kan ketularan ya. Seperti itu. Gimana Bu Awal, langsung aja nih kita ya. Nanti bisa gantian juga ya Bu Awal. Sebenarnya di sini banyak sih yang lain bisa sharing-sharing ya. Nanti kita bisa bergantian, tadi mungkin yang dibilang kami ya, nanti minggu depan siapa lagi, karena kan caranya berbeda-beda dan waktu di rumah Kak Awal juga waktunya terbatas. Tergantung kita dengan objek, kita subjek objek ya, kalau ada bahasa Indonesia objek bicaranya siapa. Sebenarnya sih kalau bisnis ini modal cerita aja kan ya. Mungkin untuk teman-teman yang baru ada lagi nggak di sini? Dan kakak-kakak yang baru ada Kak Susanti ya, ada Kak Susanti mah udah lama ya. Yang baru ya, Allah ya teman-teman nih Kak Erida juga Masya Allah nih rajin banget nih Kak Erida. Insya Allah bisa 1000 foto sehari. Amin. Jadi modal cerita aja. Kalau misalnya kita ketemu dengan temen atau tetangga kan, speak kan. Makanya kan kenapa perlu adanya stok barangnya. Kalau kita kemana-mana, apalagi teman-teman yang sibuk, teman-teman yang bekerja, yang aktif di luar, bawa deh tuh barangnya, jangan BP dan stok yang lain. Kalau bisa, apalagi sekarang kan udah ada basic ya, minimal 1 tuh untuk basic itu. Tadi juga kan siang saya japri banyak yang nanya, ternyata tuh saya taruh grup banyak yang nanya dan ada yang order juga mitra ya, mitra juga banyak yang belum tahu basic dan mitra sendiri bertanya gitu. Jadi ada peluang untuk tambah income lagi. Nah kalau lagi kita ngobrol kan gimana kabarnya? Langsung aja gitu ya Bu Awal ya. Ya dari udah, saya yuk. dulu mungkin yang Aku ceritanya Calmitnya ya. Iya penasaran ya. Saya sebenarnya maunya yang lain nih, yang mau saya tembak-tembakin ya. Assalamualaikum Bu Awal, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Desi. Mbak Desi gimana? Belum Sehat? dijawab udah Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum gitu. Alhamdulillah sehat juga. Oh, Bu Awal sehat. Keluarga, anak-anak gimana, sehat ya? Sehat. Gak ada yang ketawa aja tuh. Ada yang girang banget tuh. Ntar gantian ya Kak Etan yang ketawanya. Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Oh, Alhamdulillah. Kalau sehat, Insya Allah. Kalau ini ya, biasanya kita kalau ngobrol alami gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya, justru Sekarang sibuk bingung apa karena nih, kalau Kak kita Awal? ngobrol kan alami ya, kalau kayak gitu jadi bingung. Aku bilang sakit deh. Ini tenggorokanku lagi sakit. Iya. Nggak apa-apa, sehat dulu. Kalau sakit gampang itu kan.
Apa? Oh, lagi tenggorokan belum sembuh ya, Masya Allah. Siapa gila ya awal. Apa namanya waktu lagi sehat? Sekarang sibuk apa nih? Gitu. Ya, biasa deh sibuknya. Pergi pagi pulang sore gitu Mbak Desi. Iya, asal jangan pergi pagi pulang pagi ya. Oh gitu ya, sibuk banget nih kan. Alhamdulillah ya sehat. Walaupun sibuk, itu alhamdulillah nih saya ada produk bagus nih Kak Awal udah mulai bisnis di bidang kesehatan. Dan ini penting banget apalagi buat Bu Awal yang saya lihat tuh sibuk banget ya. Pergi pagi, pulang sore kan ya, kayak gitu. Penting banget buat jaga kesehatan. Terus juga bisa juga buat macam-macam penyakit. Mungkin ada keluarga yang lagi kurang sehat. Buat saudara nanti bisa diinformasikan kayak gitu. Ada tanya dong. Produknya apa gitu. Produknya apa Mbak Desi? Propolis. Mau pernah dengar nggak? Pernah sih aku pernah konsumsi botolnya yang kecil itu yang isi 7 kalau dulu aku pernah konsumsinya tuh. Oh, intinya 7. Berarti Apa ya beda Melia? Oh, Melia. Oh iya, kalau itu kan Dulu yang kayak zaman nggak dulu salah ya. harganya 100 ribuan gitu ya. Iya, beda. Nah, itu kan yang dulu. Kalau ini alhamdulillah ada yang produk premium ya terbuat dari lebah British. Lebahnya hidup di Inggris, jadi hidup di 4 musim seperti itu. Jadi kalau hidup di 4 musim, jadi dia otomatis lebahnya lebih kuat seperti itu. Harganya berapa Mbak Desi? Harganya murah kok Bu Awal. Alhamdulillah di ini jadi grosir, makin banyak makin murah kayak gitu. Kalau 1 2,5, kalau 3 6,5, jadi dapat diskon 100, dapat harga reseller juga gitu. Terus kalau 1 2,5, nah terus kalau beli 4 gratis 1, jadi 5 kan. Nah, kalau 5 harusnya berapa? Kalau 1 2,5. 5 kalau 5 harus 1.250.000, tapi cuma 1 juta aja. Iya, jadi cuman 1 juta masih kembali 10.000 kayak gitu. Jadi kalau saya gratis ongkir karena kan muatnya banyak gitu. Terus nah paling murah lagi kalau 10 botol. Kalau 10 botol itu harusnya berapa berarti? 10 botol berarti kan harusnya 2.500.000 tuh. Ya. 250 Nah, ini kali 10. bukannya bukan 2,5 tapi cuma 180 per botolnya seperti itu. Berarti Jadi nanti 700.000 ya Mbak Desi ya? Iya, jadi Ibu bisa dapat untungnya sebotol 70.000 kan. Ada nggak produk yang lain mana ada gitu ya bisa kita dapetin 70.000 seperti itu. Terus juga bisa buat macam-macam nih, penyakit kanker, kantong kering bisa, kantong kering juga bisa. Terus kayak ada benjolan kayak gitu. Terus apa sih ya? Nih kayak saya ya, ada benjolan kan saya di bawah mata kaki kayak gitu. Terus saya tadinya tuh niat minum buat amandel aja ya, asam lambung. Terus saya bingung gitu. Alhamdulillah sih yang penyakit yang lain sembuh. Terus saya bingung kok belum sebulan ini udah mengecil kayak gitu kan. Saya mau ke rumah sakit kan takut ya pandemi. Jadinya saya juga nggak tahu kalau bisa buat benjolan. Alhamdulillah pas udah setahun udah rata kayak gitu. Alhamdulillah ya. Itu kalau Bu Awal ada keluhan apa? Aku itu suka ini apa pusing di belakang nih. Itu gimana tuh? Bisa nggak Mbak Desi? Iya, kalau suka pusing ya alhamdulillah itu mungkin ada gejala tapi kayak vertigo. Kalau tapi nggak muter-muter ya, kalau vertigo kan muter-muter. Iya bisa diikhtiarkan aja, mungkin kecapean kayak gitu ya, seperti itu. Terus
kayak darah tinggi juga alhamdulillah bisa, ada testimoninya banyak, stroke juga kayak gitu. Insya Allah bisa, coba aja. Karena kan dari lebah, dari Al-Quran ya, rekomendasi Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 gitu Bu awal. Jadi sudah tidak diragukan lagi kayak gitu. Dan buat anak-anak juga kalau Bu awal punya anak kecil, itu nggak usah yang kita repot-repot tengah malam kita bawa. Udah deg-degan kan dulu saya kalau tengah malam ke UGD gitu, tapi alhamdulillah sekarang lebih hemat dan itu murah, setiap tes cuma 2.000. Gitu. Aku satu dulu aja coba ya. Kan belum tahu. Iya, nih. satu dulu. Oh, kalau satu jadi jatuhnya 2,5 tanggung. Kalau tiga tuh 6,5 lebih murah. Jadi dapat Kalau diskon 3 6,5 lebih murah sih, tapi uangnya belum ada tuh Mbak Desi. Oh, uangnya belum ada. Iya, kalau uang Uangnya cuma uangnya bisa belum buat beli ada. satu, gimana dong? Iya. Di bawah bantal kan ada biasanya, atau di rekening kayak gitu. Kalau di dompet nggak ada, biasanya di ATM kayak gitu. Jangan bilang nggak Gitu ya. ada, nanti nggak ada beneran. Emang begitu kemarin ilmunya ya. Kalau ada yang bilang nggak ada uangnya nih, gitu nggak ada uangnya. Oh, biasanya di bawah bantal ada atau di rekening ada. Nggak ada di tangan tapi Oh ada iya, di nanti kan mau gajian ya. Insya Allah Bu awal biasanya tanggal akhir bulan gajian, nanti saya siapin, jadi saya kirim tanggal 1 ya gitu. Jadi mau ambil yang 5 botol atau 10 botol nih? Kalau 10 cuma 180. Kan belum nyoba Untungnya siapnya. 70.000. Coba dulu. Oh ya, oke. Okay. Oh, jadi mau coba berapa? 3 atau 5? Satu aja dah. Ayo gimana biar gua Ayo, Mbak Desi. Uangnya kan buat yang lain dulu. Buat bayar kuliah anak, gitu. buat renov rumah. Makanya itu Bu, bisnis jadinya nanti bisa uangnya jadi bisa berlipat dari 3, 6,5 jadi 650 iya bisa juta. buat bisnis sekalian gitu ya. Ya bisa, kalau Ibu mungkin kan masih ada yang di bawah kasur. Ya kan? Terus atau nanti kalau pas gajian bisa DP dulu juga boleh kok. Misalnya sekarang 1 botol itu buat DP. Nanti kalau mau ambil yang 10, nanti kan lumayan tuh. Lumayan juga sih kalau buat bisnis juga ya. Iya, Apa aku sambil nunggu ada uangnya, aku coba sharing-sharing dulu ya. Siapa tahu ntar ada yang masuk order, aku jadi bisa order langsung banyak. Ya, itu kali ya. Iya betul, bisa posting-posting juga kayak gitu. Oke. Jadi 10 ya saya kirim ya. 10, duitnya belum ada. Tadi aku bilang aku coba posting-posting, kalau ada masuk aku order lagi ya. Gitu. Oke, siap. Aku mau kok niatin jalanin bisnisnya, cuman uangnya belum ada. Jadinya aku posting-posting dulu ya. Kasih bahannya kan ya. Bu awal kan guru ya. Rata-rata tuh kalau di BP banyak yang sukses tuh guru ya. Karena komunikasinya bagus. Seperti itu. Yang nggak cuma guru aja ya kan, sebenarnya kita tuh kan guru. Karena kita juga. Iya. Terus juga nanti dari bisnis ini alhamdulillah banyak yang lunas utang, banyak yang umroh sama keluarga. Nanti kita diajarin kan caranya gimana kita biar bisa lunas utang, bisa umroh seperti itu, haji dan lain-lain. Iya. Boleh tuh. Ya, mungkin kayak gitu ya. Pernah. Iya. Oke Mbak Desi, makasih banyak ya penjelasannya, sharing-sharingnya. Kalau aku sih tertarik juga sih, pengen coba ngejalanin bisnisnya juga. Cuman nih sekarang kendala uangnya belum ada, ya udah kita posting-posting dulu ya. Iya, boleh banget posting-posting dulu ya. Bismillah. Mudah-mudahan bisa meledak. Amin.
Ya, Sekarang gimana kan? Kalau Bu Awal gimana? kalau yang tadi sih, apa ya? Penawarannya kan kalau yang aku baca, kita nawarin jangan nyoba kalau ditanya harga 250, bukan jelasin 250 ya, tapi harganya berapa? Kalau 10 gitu. Jadi jelasinnya 10 dulu baru ujungnya 1 gitu kayak. Bisa juga kayak gitu, bisa juga antara 1 dan 10, 1, 2,5. Kalau 10 jadinya Tapi intinya 180. profitnya dijelasin apa beda sisi-sisinya ya. Bisa juga 10, 180. Kalau 1, 2,5. Nanti kan dia bisa ngebandingin ya kayak gitu. Terus jadi tergantung objeknya tadi itu kan, kalau ibu-ibu kalau lagi misalnya tadi Bu Awal lagi kurang sehat tuh lebih enak ya kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya lagi Grab itu juga bisa. Udah berapa lama Pak bawa Grab? Pokoknya speak dulu lah kayak gitu. Nanti kita giring kayak gitu. Jadi kadang kan kita kalau naik Grab kan mobil itu, apalagi kalau malam kita takut justru ya, misalnya habis isya. Supaya kita nggak takut kan kita komunikasi, kita tahu nih orangnya kayak gini, kelihatan nih baik kok orangnya seperti itu sambil baca doa. Nah, habis itu udah berapa lama Pak bawa Grab? Biasanya saya gitu kan. Oh, udah lama Bu, tahun gini. Oh, sejak sebelum pandemi ya Pak? Oh ya, pas pandemi lagi rame-ramenya Pak, pas pandemi sepi dong. Iya, sepi banget Bu turun. Tapi alhamdulillah Pak ada Pak yang nggak sepi. Kalau yang lain kan anjlok ya, alhamdulillah saya bisnis online disuruh makin ramai. Ya udah kayak gitu aja digiring seperti itu sih. Dan kita membawa solusi, misalnya lunas hutang kayak gitu, itu membawa solusi. Kalau dari Bu Awal biasanya Apa? Sayang. Mbak Desi. kalau Bu Awal kayak gimana biasanya prospekin misalnya gantian? Aku offline nggak terlalu banyak ya, aku banyakan online gitu, japri online itu. Oh iya. Tapi Kalau bermula japri dari produk dulu, dari nawarin produk, terus kalau mereka udah itu mereka beli 3, aku bilang ada peluang bisnis, aku jelasin bisnisnya. Bentar ada tamu. Oh iya. Jelasin bisnisnya ya. Banyak soalnya. Nutup pintu apa ini? Ada yang lagi benerin Wai. Ya ini apa? Mau role play lagi atau udah malam ya? Atau mau aku ada video penutup nih, bisa di-share, minta tolong di-share nanti Mbak Mia ya? Iya, boleh. Iya, boleh. Ya, kita Nanti kan beri bersambung tepuk ya, tangan buat Mia Mbak Desi dan dan Bu Awal dulu, Masya Allah. Barakallah, role play-nya jadi konsumen ya. Insya Allah berawal dari konsumen jadi mitra, insya Allah. Ya, membantu meluaskan manfaat. Ya. Karena Bu Awal videonya di mana? Aku share di grup super. Oh iya. Oh iya, ya siap. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Awal, Mbak Desi? Ya nanti aku sampaikannya sambil nonton video ya. Oh iya, mantap. Ya siap. Mau penampil ya? Iklannya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar Kalau biasa. dari YouTube. Nah ini. Topik saya kali ini adalah bisnis yang sukses itu adalah masalah sikap. Jadi
dimulai dari sikap kita ya. Apa-apa kita nggak ngambil dari Baik, sebelum ini, saya ngambil melanjutkan topik dari saya, Anda perlu tahu dahulu apa arti kata 5 huruf ini. S-I-K-A-P, sikap. sikap. Sikap dalam bahasa Inggris itu adalah attitude. Nah, attitude ini kalau Anda baca kisah sukses semua orang di muka bumi ini, mereka selalu penekanannya masalah sikap, 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 sikap. Nah, seringkali banyak orang berkata, kenapa sikap itu sesuatu yang sangat penting? Kesuksesan itu bergantung dari sikap Sikap kita. itu segala-galanya. Nah, sahabat entrepreneur, mungkin bagi Anda yang pemula di bisnis ini, ada 3 poin yang perlu Anda garis bawahi tentang masalah sikap, yaitu yang pertama adalah sikap mental. Ya, sikap mental ini sangat penting karena menjadi seorang pengusaha itu sangat berbeda mentalnya dengan orang yang rata-rata. Ya. Nah, Atau yang kita harus sangat punya sikap rata-rata itu mental adalah mereka yang hari dibanding ini orang rata-rata. bekerja sebagai seorang karyawan mengandalkan gaji. Itu berbeda sekali karena seorang entrepreneur itu mentalnya sangat berbeda. Mereka berani mengambil risiko, ya, mereka berani mengambil tanggung jawab, mereka berani siap tidak dibayar. Nah, itu sikap-sikap mental seperti ini itu butuh satu keberanian yang luar biasa. Nah, kalau Anda tidak punya masalah 3 sikap ini, ya, 3 contoh dari sikap mental ini, lupakan jadi entrepreneur. Lupakan jadi pengusaha. Anda akan tersiksa dan sengsara sekali menjadi entrepreneur. Karena banyak sekali para pemula yang mau jadi entrepreneur, akhirnya mereka balik lagi menjadi seorang karyawan. Gara-gara 3 hal. Jangan sampai gitu Ya. ya. Nah, ini sikap yang pertama, yaitu sikap. Nasihatin Nah, aku sikap ini. yang kedua adalah sikap Anda terhadap mentor Anda. Ya, sikap Anda terhadap mentor Anda. Terhadap mentor. Jadi orang yang membimbing Anda untuk menjadi seorang yang berhasil di bisnis Anda, maka Anda harus mempunyai sikap yaitu teachable, atau teachable itu mudah diarahkan, mudah dididik, Harus mudah diarahkan oleh leader mau kita, menerima oleh mentor kita. dari hati Anda. Kalau kita Jadi mau apapun yang sukses. disampaikan oleh mentor Anda, itu pasti butuh kesediaan atau kerelaan Anda untuk dipimpin oleh mentor Anda. Kalau Anda tidak punya sikap yang seperti ini, jadi contoh Anda mungkin memberontak, ide Anda tidak diterima, Anda sulit untuk mau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Karena mentor Anda jauh lebih berpengalaman dari di-pause dulu, Anda. Mbak Mia. Mereka sudah Mbak, pernah di-pause memiliki. dulu. Oke, saya potong dulu. Ini tadi udah ada 2 sikap ya. Yang pertama sikap apa, teman-teman? Mental. Mental, iya benar. Sikap Sikap mental mental. kita ya. Sikap mental kita harus kuat, berani menanggung resiko, terus punya tanggung jawab yang besar, dan sikap mental kita itu ya itu tadi nggak baperan kalau ditolak, macam-macam lah, pokoknya mental kita harus kuat ya, dibanding dengan yang lain, karena kan memang di sini kita butuh berjuang dulu gitu, nggak datang-datang ujung-ujung sukses gitu kan. Nah, itu harus dikuatkan, makanya fight, tahan, tahan, sabar gitu ya terus ya. Insya Allah kita sama-sama bisa sukses berjamaah ya. Bagaimanapun kondisi kita, mungkin saat kemarin ya, bulan-bulan kemarin penjualan banyak dari teman-teman kita dan kita merasakan lagi menurun gitu ya. Yaitu bagian dari ujian-ujian yang harus kita hadapi, dan kita bisa belajar dari situ gitu, kelemahan-kelemahan kita apa, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi pokoknya intinya sikap kita itu harus kuat gitu ya, harus kuat. Jangan lemah, jangan lembek ketika ada ujian. Udah balik lagi aja kayak dulu lagi gitu ya. Jangan kayak begitu ya. Jadi harus kuat ya. Insya Allah ya, siap ya teman-teman, kita semua sama-sama tumpuk tangan untuk berjuang bersama di sini dan tidak pindah kapal ya. Tuh. Ya, selanjutnya yang kedua sikap apa tadi? Masih ingat? Sikap teachable itu ini ya, sikap patuh pada mentor ya. Jadi nurutin arahan mentor ya, nurutin apa yang kan kita tinggal asus sebenarnya ya, tinggal asus apa yang telah dilakukan oleh Pak Ipo, Kak Dias, dan mentor-mentor lainnya ya, sampai mengantarkan mereka kepada sukses, itu kita tinggal asus ya, tinggal ikutin itu. Ya, jadi jangan bikin apa ya, kalau udah ada jalan udah dibikin jalannya, jangan ngebikin jalan baru yang susah gitu ya kan, yang susah untuk dilalui gitu, yang susah untuk capek kesuksesannya lama.
Jadi kalau udah ada jalannya ya udah kita tinggal ikutin aja jalan yang sudah ditunjukkan oleh mentor-mentor kita. Apa yang mesti kita lakukan, kita ikutin. Kalau kita masih belum bisa, belajar terus. Pokoknya intinya belajar, berjuang, ikutin arahannya, manut gitu ya. Insya Allah nanti ada saatnya kita akan melesat gitu. Ya, dilanjut Mbak Mia. Jurang liku-liku, kegagalan yang lebih banyak daripada Anda, sehingga hari ini mereka siap memberikan arahan kepada Anda. Nah, sikap yang ketiga adalah sikap Anda terhadap diri sendiri. Nah, sikap Anda terhadap diri sendiri adalah sebuah sikap di mana Anda sendiri harus memberikan suatu reward. Ya, reward itu apresiasi kepada diri Anda sendiri kalau Anda hari ini telah berhasil mencapai. Contoh, Anda hari ini menjual, mencapai target sesuatu. Yes, saya hari ini mungkin ada satu reward. Tetapi reward ini tidak boleh berlebihan. Ya, maksudnya kalau Anda berlebihan nanti Anda bisa terlena. Contohnya kalau saya mencapai omset 10 juta satu bulan, saya mau nonton bioskop selama 1 hari. Boleh. Ya, itu boleh sikap seperti itu. Nah, sikap terhadap diri sendiri inilah yang saya maksud adalah bukan cuma self reward, tapi juga Anda harus punya self punishment. Apa maksudnya self punishment? Kalau saya tidak mencapai target yang saya tetapkan bulan ini, maka saya juga tidak akan nonton bioskop selama 3 bulan, contoh seperti itu. Nah, jadi sikap terhadap sendiri itu bermakna yaitu self reward dan self punishment. Self reward dan self punishment ini sangat penting kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jadi bisnis yang sukses itu adalah masalah sikap. Kuncinya adalah di 3 poin ini. Sebenarnya masih banyak sekali, tetapi saya percaya sebagai seorang pemula, Anda cukup benahi 3 sikap ini. Saya yakin Anda sedang on the track menuju kesuksesan. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Ya, makasih Mbak Mia. Ya, jadi sikap ketiga kita tadi terhadap diri sendiri ya, terhadap diri sendiri. Kita kalau kita sedang sukses nih, penjualan lagi banyak, bolehlah reward diri kita, misalkan makan, tapi yang wajar-wajar gitu ya, jangan uang diboros-borosin, tetap sisihkan buat stok, buat tambah stok gitu kan. Terus kalau lagi penjualan turun, nah kita hukum gitu, panis diri kita, mungkin waduh kayaknya nih ada kesalahan di sini nih. Berarti kalau itu otomatis kan pengeluaran pemasukan berkurang. Kalau pemasukan berkurang berarti kita juga harus panis diri kita. Oh, kita berarti hari ini nggak boleh misalkan makan ini dulu nih yang biasanya kebiasaan kita enak-enak gitu. Pokoknya intinya gitu deh. Harus ada rewards untuk diri kita ketika kita sukses, dan ketika kita lagi turun kita harus hukum diri kita ya. Kayak kisah di zaman Rasulullah kan juga gitu ya, ketika sahabat itu punya komitmen untuk sholat berjamaah ya kan, ketika dia terlena ada di kebunnya dia, asik dengan di kebunnya, kemudian jadi sholat jamaahnya ketinggalan aja, itu sampai dia panis loh, hukum diri dia dengan apa? Dengan menyedekahkan kebunnya gitu, ya kan, seperti itu. Nah mungkin kita juga bisa seperti itu ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita introspeksi diri dan kita bisa hukum diri kita dengan hukuman-hukuman positif gitu ya, gitu. Waduh, kayaknya nih hari ini aku lagi nggak ikut pembinaan karena apa gitu ya. Nah, bisa kita punishment dengan mungkin kita kencengin di sedekahnya, banyak ini harus ngeluarin duit lebih banyak nih gitu kan, sedekahnya dibanyakin, itu sebagai hukuman diri kita untuk jangan jangan melakukan hal-hal yang yang menurut kita itu bisa menghambat kesuksesan kita gitu ya. Pokoknya kalau kita agak lalai, kita panis diri kita hukum diri kita dengan ya hal-hal yang positif gitu. Ya, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dari 3 hal kita sebagai pemula. Ini termasuk kita semua pemula ya di sini, karena baru beberapa tahun kan, tapi insya Allah dengan kita benahi dulu 3 sikap ini ya sama-sama, mudah-mudahan ya kita bisa terus bertumbuh bisnis kita dan bisa melesat berjamaah, insya Allah ya. Amin.
Ya, Mbak Mia, Mbak Desi. Dari Mbak Desi, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Cukup, Mbak? Keren sih ada yang mau disampaikan ya. Iya. Rumah Bu Awal itu yang tadi. Alhamdulillah kalau di sini teman-teman sudah konsisten untuk ikut pembinaan itu pertama ya karena modalnya tadi. Ini kalau teman-teman yang sudah konsisten ini saya lihat Masya Allah ya itu juga ajak mitra-mitranya seperti itu untuk aktif juga dalam pembinaan. Kemudian jadi apa ya kita kalau bisa mau wajib gitu ya wajib ikut pembinaan. Terus yang kedua juga aktif di grup seperti itu kan kuncinya. Kalau misalnya kita nggak aktif di grup nanti kita juga nggak tahu informasinya seperti apa atau sekedar ya, amin gitu ya atau sekedar kasih jempol kayak gitu. Terus juga terima kasih juga buat teman-teman yang mau berbagi KCB atau mau sharingnya di grup itu kan akan menginspirasi dan memotivasi yang lain gitu. Bukannya kita maksudnya mau ria gitu, tapi kita kasih semangat ya. Kalau yang lain bisa, insya Allah juga pasti bisa. Apalagi kayak misalnya kemarin ada yang screenshot closingannya ya kayak Kak Neneng itu kemarin ya terima kasih gitu ya dari Japri tentang basic AI aja gitu ya terus bisa closing itu kan sama aja mengajarkan orang lain ya karena ajak plus ajar itu sama dengan amal jariah. Nah makanya di sini kan bisnis 3A ya untuk Allah, anak dan amal jariah mungkin masih harus belajar ya untuk 3 ini sebetulnya ya kita nggak boleh bilang berat sebetulnya tapi kita berusaha lah bisa seimbang ya mengelola pertama Allah gitu. Kadang kan mungkin kalau udah online suka lupa nanti kalau azan seperti itu ya. Pokoknya ya kita ingatkan aja kalau misalnya udah azan kayaknya kalau nggak sholat nggak enak ya. Cuma kadang ada godaannya mungkin lagi ada promo nih mau kirim-kirim promo lah atau apa kayak gitu ngirim link pembinaan seperti itu. Walaupun sampai pegel ya jempol kita usahakan kita kirim-kirim link pembinaan ke mitra kita dan itu nanti akan menyentuh oh leader saya perhatian nih kayak gitu atau linknya sudah dibagikan ya di grup kayak supaya mereka juga lihat grupnya kayak gitu ya seperti itu. Terus apa namanya tadi ya aktif di grup ikut binaan sama itu memang sebetulnya itu aja sih diulang-ulang hanya perlu diingatkan. Buat di sini sih teman-teman udah bagus cuma diingatkan lagi ke mitra-mitra teman-teman ya. Main tadi Mbak Mia bilang kan tuliskan impian kita seperti itu. Terus sama ini untuk strategi menambah income kan alhamdulillah ya saya juga merasakan ya sekarang udah Allah itu kan maha adil ya waktu itu ada pandemi itu tadi pagi itu kan yang pembinaan jam 3 itu Kak yang Agustus ya itu memang itu mulai bisnis di sini sejak 2019. Nah 2019 itu kan setahun sebelum pandemi ya awal pandemi awal 2019 pandemi itu kan mulai Maret karena saya ingat akhir 2019 itu saya resign Maretnya itu pandemi 2020. Nah itu boleh dibilang mungkin dia posisinya udah jadi distributor kemudian pandemi ya itu namanya ada rezeki dari Allah ya semacam rezeki nomplok seperti itu ya. Nah kalau kita di sini ya berjuang seperti itu terus nggak cuma dari ya tadi pandemi kita kan nggak tahu ya nanti kedepannya ada rezeki apalagi yang Allah kirimkan tanpa pandemi. Tapi kalaupun sudah tidak pandemi, toh di satu sisi ada loh mitra yang bisa mencapai udah ratusan botol. Jadi kalau mereka bisa juga kita insya Allah
pasti bisa ya, kita belajar lah, kita asus. Tadi kalau misalnya ada yang udah, misalnya Kak Eta, oh Kak Eta closingnya banyak, kita selamat ya Kak Eta, barokallah, kita doakan nanti malaikat mendoakan, dan kita juga kalau bisa kita japri, barokallah Kak Eta, gimana sih caranya, amalannya apa, kayak gitu. Misalnya Kak Erida, seperti itu, yang lain ya Pak Azhari, di sini banyak ya Kak Khadijah gitu ya, juga kan, apalagi kemarin, pasukannya banyak nih yang ikut kopdar, ya pulang-pulang langsung dibom orderan semua gitu ya. Juga Bu Anissa, Masya Allah dia berhasil bikin BO langsung closing gitu ya. Kalau dulu kan saya sama Kak Baidar pas BO ya, Business Opportunity nggak langsung closing, tapi kemudian menyusul ada closing ya, Alhamdulillah Kak Baidar kayak gitu. Juga teman-teman yang lain, kok bisa gitu ya, misalnya closing terus ya di Japri, ya kan Nur Hayatun, Kak Neneng, seperti itu, Kak Yulihar, Umi Hotim, gimana sih caranya belajar? Karena juga saya banyak belajar juga dari yang lain ya, seperti itu. Apa tadi saya maksudnya mau ngomong ini buat, ya tadi Allah itu maha adil ya, kalau yang pas pandemi itu tiba-tiba dapat rezeki nomplok lah kayak gitu. Nah kalau sekarang udah nggak pandemi kan ada peluang Basic Eye, Basic Pro itu enak sebetulnya. Apalagi kalau anaknya udah besar-besar atau yang jomblo hati gitu. Sebenarnya kan jombloers gitu ya. Sebenarnya kan semuanya disyukuri aja. Pasti ada hikmahnya ya, posisi kita itu apapun. Kalau misalnya ada orang tua yang berpisah itu istilahnya broken home, itu kan pasti ada hikmahnya. Nanti anaknya udah besar jadi anak yang mandiri seperti itu ya. Jadi semua ada hikmahnya. Dan tadi coba kan kayak Kak Neneng itu japri-japri dan taruh di grup Basic Eye, itu enak banget gitu, karena orang banyak itu yang matanya mengalami gangguan mata ya, minus, agak-agak kabur, saya sendiri juga kayak gitu. Jadi banyak yang bertanya, terus kayak Basic Pro, pengapulan, nah itu nanti otomatis akan menambah income-nya teman-teman, jangan terpaku di BP aja. Jadi kalau belum ada stoknya yang untuk barang yang baru, nggak apa-apa, nanti dia bisa PO dulu, transfer, karena ini antri yang order gitu ya. Karena itu kan strategi marketing juga. Kalau misalnya terbatas barangnya, Basic Pro nih baru datang langsung habis, itu strategi marketing. Sama kalau kita ke restoran ya, rumah makan, rame banget, kita datang udah habis, jadi kan orang akan penasaran ya, jadi kita nggak apa-apa gitu. Nanti Ibu nanti kalau sudah transfer akan diprioritaskan, kalau ketika barangnya datang nanti Ibu akan langsung dikirim, seperti itu teman-teman ya. Walaupun belum ada yang sama yang itu juga ya, apa, skincare-nya seperti itu aja sih. Nah tambahannya mungkin dari yang lain. Ya, makasih Mbak Desi. Ya, jadi alhamdulillah kita tadi ya, ketika pandemi bonus dari Allah. Nah, setelah pandemi alhamdulillah bonus juga, banyak produk yang mulai dikeluarkan oleh Mas Ipo gitu. Jadi kita memang tidak fokus di BP aja ya teman-teman ya. Insya Allah kita sekarang tadi ya belajar bagaimana penjualannya lebih banyak dan lebih cepat dengan perbanyak mitra, dan alhamdulillah juga produknya makin banyak. Insya Allah juga penjualannya makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Tinggal ya kita terus berusaha memahami lagi produk knowledge-nya supaya lebih pede menawarkannya ya. Sama itu kami ya, kalau ada prospek Xiaomi nanti bisa janjian sama leadernya kayak gitu. Nah, misalnya itu. Khadijah nanti ditemenin sama Kak Khadijah seperti itu ya kan, di prospek. Nah di situ. Ya, jadi prospek ini ya penting banget ya teman-teman ya. Tadi udah ada database, kemudian kita prospek baik online atau offline ya. Yang online ketika prospek itu bagusnya langsung nelpon ya, supaya bisa lebih interaksinya lebih lancar gitu ya. Kalau WA kan tungguan gitu lama, telepon langsung gitu penawaran. Nah jangan lupa juga follow up-nya.
Nah, itu apalagi ketika offline seperti ini, alhamdulillah ya, itu betul Mbak Desi ya, perbanyak prospek-prospek di luar gitu ya, bisnis opportunity ya, atau ya prospek rumah calon mitra dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya teman-teman ya. Terus yakin ya, insya Allah kita sukses bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan lagi ke Kak Susan, tapi sebelumnya kita foto bersama ya. Boleh. Nah, alhamdulillah. Kak Baidar terang sekali, Masya Allah. Sehat Kak Baidar. Umi, ngantuk Mi. Iya Mi, udah selesai Mi. Umi besok mau IG live nih, banyak istirahat. Ya, Bu Elta, Bu Neneng, Kak Yulihar bisa on video. Kak Lianti, Kak Hodijah, Kak Epi, Pak Yuyut, Kak Gina, Kak Mariam, Kak Azhari. Nah ya, oke. 3, chatnya ditutup dulu. 3, 2, 1, cheese. Nah, oke, terima kasih. Silakan Kak Susan, bisa ditutup. Kak Susan. Makasih Bu Mia. Iya, Kak Susannya Makasih Bu Desi, ini makasih kita semuanya. baca dulu ya dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya, Bu wabarakatuh. Elta. Makasih Kak Desi, Kak Mia, Kak Desi. Kak Awal, Ya. dan teman-teman semua. Terima kasih. Ketemu lagi ya. Semuanya. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istirahat. Selamat istirahat. Assalamualaikum semua. Indah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gina, Pak Azhari. KN ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum.